Kami lanjutkan saudara tanya jawab COVID-19 bersama Dr. Faris Nurwidya. Dan kami langsung menjawab telepon interaktif Anda. Yang pertama ada Pak Evan di Tangerang. Selamat pagi Pak Evan. Iya, selamat pagi Mas Bayu Ya. dan dokter. Silakan Pak Evan langsung, singkat padat. Iya, ini saya pengen tanya ini Mas, kalau misalnya gejala awal dari corona ini batuknya berdahak apa biasa Mas? Soalnya maklum saya bekerjanya saya bekerjanya di lapangan Mas. Saya kan juga takut juga Mas gitu loh. Nah, Pak Evan ada batuk sekarang? Hanya ya sekarang sih saya nggak ada batuk ya Mas ya. Tapi saya hanya pengen tahu saja Mas. Oke. Gitu loh. Baik, Ya. Pak Evan di Tangerang, ditunggu jawabannya dari Dr. Faris. Penelpon kedua, Pak John Peso di Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Pak Dr. Faris. Ya, silakan Pak John. Pertanyaan saya, kan ada lagi OTG, Ya. orang tanpa gejala. Yang mau saya tanyakan, apa OTG ini, apakah dia harus pernah terpapar sama orang yang udah positif COVID-19? Apakah bisa orang itu tidak terpapar sama tapi dia OTG? Jadi karena ini kan virus ini kadang-kadang kan ada dan bikin pola baru. Ya. Nah, itu yang pertanyaannya singkat gitu aja. Terima kasih banyak ya dengan Kompas TV. Baik, terima kasih Pak John di Batam. Dr. Faris, pertanyaan pertama dari Pak Evan. Batuk seperti apa yang dianggap sebagai gejala awal yang lebih kuat ke arah corona? Silakan Dr. Faris. Ya, terima kasih Pak Evan ya. Jadi batuknya identik dengan batuk kering sebetulnya. Jadi menandakan proses radang di saluran napas bagian atas. Biasanya karena port d'entrée ya, jalur masuk si virus itu adalah lewat saluran napas bagian atas, maka proses radang sebagai respon terhadap infeksi biasanya tercipta dulu di bagian atas. Bentuknya batuk kering. Tetapi pada pneumonia dengan misalnya orang-orang yang ada riwayat bronkitis sebelumnya, kemudian dia terinfeksi, masih mungkin batuknya batuk berdahak. Jadi batuk berdahak identik dengan proses radang di saluran napas bagian bawah, ya kita sebut bronkitis. Ya. Tapi kalau paling yang berasosiasi dengan COVID ini adalah batuk kering. Itu jawaban saya untuk Tuan Evan. Ya, baik. Yang kedua untuk Pak John Peso di Batam. Kalau disebut OTG itu siapa? Artinya mungkin kriterianya apa sampai dibuat OTG? Apakah orang kita tanpa gejala seperti saya, tapi tidak punya riwayat ke luar negeri, tidak pernah ketemu dengan orang disebutlah di rumah sakit yang ada pasien dirawat corona dan lainnya, atau gimana, Dr. Faris? Baik, terima kasih Pak John Peso. Jadi memang OTG ini suatu definisi baru yang dikeluarkan oleh Kemenkes di revisi ketiga mereka. Dan memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tentu saja dia tidak ada gejala, tetapi dia ada bukti infeksi. Jadi di sini memang biasanya orang-orang tanpa gejala ini ketika dilakukan swab tenggorokan PCR bisa memberikan hasil positif. Bisa, walaupun ada juga yang tidak positif. Tapi memang biasanya ada story bahwa dia kontak dengan PDP atau dia kontak dengan kasus confirm, ya. Tapi memang syaratnya adalah dia tidak memiliki gejala. Karena kalau dia sudah ada gejala dan kemudian misal saluran napas atas, maka dia berstatus sebagai ODP. Kalau dia gejalanya pneumonia, maka dia PDP. Kemudian ketika ada bukti dilakukan PCR maupun rapid test antigen misalnya dan hasilnya positif, maka dia kasus confirm. Baik ya. Kira-kira mudah-mudahan Pak John Peso bisa mengerti. Dr. Faris, ada satu pertanyaan dari netizen yang saya angkat lagi karena sesuai ini dengan spesialisasi dokter sebagai dokter paru begitu. Dari @galih_1, apakah ODP yang punya riwayat TB dengan hasil darah neutrofil lebih tinggi dan limfositnya rendah perlu segera rapid test, Dr. Faris? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi kita anggap bahwa status sebagai bekas TB itu ada status yang melekat pada seseorang yang telah menyelesaikan
program obat anti TB tuntas, dinyatakan tuntas, atau dia berakhir dengan konversi ya sputum BTA-nya menjadi negatif. Jadi ini bekas TB merupakan risiko juga untuk mengalami infeksi ya. Nah, kita tahu bahwa pada COVID itu yang biasanya terjadi itu ada peningkatan neutrofil dan ada penurunan limfosit. Nah, tetapi kita menggunakan di sini salah satu yang kita lihat adalah neutrophil to lymphocyte ratio. Jadi angka neutrofil dibagi dengan limfosit itu biasanya kalau COVID di atas 5,8. Jadi ini sedikit meningkatkan resiko. Tetapi sekali lagi laboratorium bukan sebagai alat yang berdiri sendiri karena dia harus digabungkan dengan data radiologis ya. Dan misalnya kalau CT scan toraks ya, CT scan paru yang non kontras itu mungkin bisa memberikan sensitivitas yang sangat baik 97%, digabungkan lagi dengan pemeriksaan swab tenggorokan dan PCR ya. Demikian Bayu. Baik, jadi untuk meyakinkan segala sesuatunya memang ada tes-tes tambahan. Jika memang itu memungkinkan, silahkan tes saja begitu ya, Dr. Faris. Oke, Dr. Faris Nurwidya, terima kasih untuk jawaban-jawaban Anda dan sudah bergabung bersama kami di Tanya Jawab COVID-19. Selamat bertugas lagi, Dok, dan mudah-mudahan sehat terus kita semua. Salam untuk seluruh tenaga medis di Indonesia yang sampai saat ini masih terus bertugas untuk memerangi virus corona. Dr. Faris, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.